Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir Al-Qur'an Perkata. Insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan yaitu membahas Suratul Baqarah, mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-142 ya, 142 atau permulaan dari juz yang kedua. Alhamdulillah atas izin Allah kita sudah menuntaskan kajian juz yang pertama. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan juz yang kedua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن
من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Pada pembahasan ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian putranya Nabi Ismail, Nabi Ishak, putranya Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian putra-putranya Nabi Yakub melahirkan ya Al-Asbab, ya putra-putra Nabi Yakub itu salah satunya ya kabilahnya itu melahirkan Yahudi, Yahudi ya. Kalau putra-putranya Nabi Yakub itu adalah Bani Israel. Ini Nabi Yakub itu namanya adalah Israel. Nah, salah satu dari putranya Nabi Yakub itu ya kemudian dikenal sebagai Yahudi. Jadi Yahudi itu bisa dari nama sebuah kabilah ya, salah satu turunan dari Nabi Yakub ya, atau kemudian ya disebut sebagai agama Yahudi. Nah, mereka semua itu ya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya sampai Nabi Isa alaihi salam dan dari jalur Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah Islam. Maka kalau mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan turunannya itu adalah Yahudi, maka ya tentu mereka terbantahkan karena Allah lebih tahu. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah apakah kalian itu lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya dari informasi yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini meyakini bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan turunan sampai Nabi Isa alaihi salam semuanya adalah muslim. Semuanya adalah beragama Islam. Nah, kemudian ayat yang akan kita kaji ini terkait dengan eh, celotehan atau kritikan, ya, omelan, ya, dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Ya, mereka biasa karena dasarnya tidak suka, dasarnya tidak senang, maka apapun akan dikomentari dengan komentar yang tidak baik. Ya, jadi kalau sudah senang, terlalu senang, maka tidak melihat lagi itu keburukan. Sebaliknya kalau ya terlalu tidak senang, sesuatu yang baik itu pun akan dipandang sebagai suatu keburukan. Sayaqulu sufaha'u. Sayaqulu akan berkata, ya, akan berkata sinnya adalah lil istiqbal, akan berkata siapa itu? As-sufaha'u, yaitu orang-orang yang kurang akal, orang-orang yang diberi akal tetapi tidak menggunakan dengan baik, ya, tidak mau berpikir dengan baik. Itu as-sufaha, ya. Jamak taksir dari safihun. Ya, safihun itu orang yang kurang akal, yang bodoh. Ya, di beberapa konteks disebutkan sufaha ini juga untuk binatang, ya. Karena binatang memang memang tidak berakal atau tidak tidak bisa berpikir, ya. Setahunya ya yang hanya eh, apa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui instingnya itu. Yang lainnya dia tidak tahu, tidak bisa berpikir. Nah, orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik,
itu disebut sebagai safih atau jamaknya adalah sufaha. Yaitu yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka katakan nantinya? Minan nasi dari golongan manusia ini menegaskan bahwa sufaha ini juga bisa ya diarahkan kepada binatang. Maka ini menegaskan bahwa ya bagian dari manusia yang bodoh tadi itu. Orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Apa yang mereka katakan? Ma wallahum. Ma apakah wallahum yang menjadikan, yang memalingkan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ang kiblatihim, dari kiblat mereka. Allati yang kanu dahulu mereka itu alaiha berkiblat kepadanya. Jadi mereka mengomentari, ya, mereka akan mengomentari, ya, perpindahan kiblat. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika di Mekah itu menghadap ke Ka'bah. Ya, mereka menghadap ke Ka'bah karena memang itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajarkan beribadah itu menghadap Ka'bah sehingga turun-temurun sampai kepada Nabi Muhammad SAW ya itu menghadap ke Ka'bah. Sholatnya menghadap ke Ka'bah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ya diikuti oleh para sahabat, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi berubah dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Ya, karena memang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, jadi mereka itu hidup di Madinah, bukan di Mekah. Kalau di Mekah itu orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir musyrik. Sedangkan kalau di Madinah itu Yahudi dan Nasrani. Serta orang-orang musyrik. Jadi ada orang musyrik juga ada, orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani punya kitab, sedangkan orang penyembah berhala, musyrik-musyrik itu tidak punya kitab yang sudah disampaikan panjang lebar di ayat sebelumnya. Nah, menghadap ke Baitul Maqdis ini ya ada maksudnya. Maksudnya adalah yang pertama menunjukkan bahwa ya menyembah itu bukan ke Ka'bah, itu bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan arah sesembahan itu ke Ka'bah. Jadi yang menentukan itu Allah, bukan kita sholat menghadap Ka'bah itu menyembah Ka'bah. Maka dipindahkannya itu supaya oh ternyata bukan Tuhan gitu. Bukan ini yang sesembahan, bukan menyembah Ka'bah. Ya buktinya Nabi Muhammad SAW dan sahabat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Dan yang kedua adalah orang-orang Yahudi itu sembahyang menurut cara mereka itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ya tentu dalam rangka mengayomi. Ya, ini ya, uslub dakwah itu ya. Jadi tidak langsung frontal gitu. Jadi sana menghadap Baitul Maqdis, ini menghadap Ka'bah itu seperti frontal. Ya memang itu hikmah di balik uslub dakwahnya Nabi, ya begitu. Jadi menghadap ke Baitul Maqdis dan juga ini bukan bukan sesembahan tadi itu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan. Maka setelah menghadap ke Baitul Maqdis ya, itu selama 16 bulan atau di riwayat yang lain adalah 17 bulan. Ya, setahun lebih menghadap ke Baitul Maqdis di Madinah. Nah, ketika menghadap ke Baitul Maqdis, sebenarnya Rasulullah SAW itu sangat mengharapkan supaya menghadapnya ke Ka'bah. Sehingga ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya di sela-sela beliau berdoa itu selalu mendongak ke atas, ya menghadap.
menghadapkan wajah beliau ke atas, berharap agar Allah mengembalikan lagi arah kiblat ke Ka'bah. Itu demikian lamanya itu beliau seperti itu. Maka setelah 16 bulan atau riwayat yang lain adalah 17 bulan, datang perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di bulan Sya'ban, ya di bulan Rajab untuk ya mengalihkan kiblat itu kembali ke Ka'bah. Ya, ini ditunggu-tunggu oleh Rasulullah itu. Jadi ada perubahan arah kiblat itu sampai 2 kali. Ya, maka ini yang kemudian menjadikan ya orang-orang yang kurang akal tadi itu mengolok-olok, mencaci maki, mengejek. Ya biasa kan dasarnya tidak senang, ya begitu. Ada sesuatu yang sedikit saja bahan itu diletupkan, dijadikan olok-olok. Ya, ya dalam rangka ya supaya jatuh gitu ya. Ini tuh mencela-mencele kata mereka itu. Muhammad lihat itu mencela-mencele. Dulu ngadap Ka'bah, kemudian Baitul Maqdis balik lagi Ka'bah. Bingung dia itu. Jadi disebut sebagai orang bingung. Bingung agama yang bingung ini, ya. Bingung dengan agamanya, ya. Buktinya dia arah kiblatnya itu berubah-ubah gitu ya. Nah, itu. Jadi ini disampaikan, ya, ini diturunkan ayat ini yaitu sebelum Nabi memindahkan arah kiblat. Jadi ini menggunakan sad, sin, sayakul. Sayakul itu adalah istiqbal. Jadi ini berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwa nanti ketika di arah kiblat itu dibalikkan ke Mekah, orang-orang itu akan mengatakan demikian, demikian, demikian gitu. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita ya jangan suka komentar atau suka ya mencela atas sesuatu yang kita belum paham betul gitu ya. Belum paham betul sudah komentar, sudah ikut-ikut mencaci dan seterusnya ya. Ini akan tergambarkan dengan ayat ini gitu ya. Buru-buru berkomentar ya, tidak mendalami ini apa hikmah di balik itu ya. Nah, yang mereka katakan adalah ma wallahum, ma apakah wallahum yang memalingkan mereka orang orang muslim itu, nabi dan sahabat itu dari kiblat mereka yang sebelumnya mereka menghadap ke sana. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Kul katakanlah wahai Muhammad." Jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu ya kalau direnungkan beliau itu lahir di tengah komunitas yang disebut komunitas jahiliyah. Komunitas yang tidak karuan gitu ya, yang kacau balau. Dari sisi akidahnya kacau, menyembah berhala, banyak berhala itu. Setiap ada sesuatu yang ini ada berhalanya ya, angin ada berhalanya, ini ada berhalanya, sampai ratusan berhala itu sembah itu ya, padahal itu mereka ciptakan sendiri terus mereka sembah. Ada yang terbuat dari batu, ada yang kalau di rumah itu terbuat dari gandum ya, nanti kalau dia lapar, kelaparan nggak ada makanan, itu dipotesin itu Tuhannya ya, dimakan sama dia. Dan banyak sisi kehidupan manusia ya yang kacau balau di tengah komunitas yang kacau balau, akidah, akhlak, ya pengetahuan itu sudah tertinggal jauh dari komunitas-komunitas lainnya, ya kan? Tertinggal jauh dari Madinah, ya Yasrib waktu itu, karena di sana ada Yahudi Nasrani punya kitab, ya mereka menyampaikan ya tentang ajaran-ajaran kitab, sedangkan di Mekah itu ya kacau, yang kuat memangsa yang lemah itu di Mekah itu. Zina, mabuk-mabukan, ya, dan seterusnya, ya kacau. Kemudian di Eropa, di apa, Romawi, Persia sudah maju peradabannya. Ini di Mekah masih gitu-gitu aja waktu itu. Lahir di tengah komunitas yang jahiliyah, disebut jahiliyah, bodoh atau ummi, ya. Ummi itu kalau kita buta huruf, angka buta hurufnya sangat tinggi. Ya, literasinya jauh sekali. Hanya beberapa gelintir orang saja yang literated.
yang yang terpapar dengan literasi. Tapi kebanyakan mereka itu buta huruf. Ya, artinya tidak mengenal bacaan-bacaan ini ya. Mereka bisa berpuisi tetapi tidak pandai dalam memahami eh, apa literatur. Itu komunitas jahiliyah. Nah, beliau waktu lahir ditinggalkan oleh sebelum lahir sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian tidak berapa lama juga ditinggal wafat oleh kakeknya, ibunya, ibundanya, mengikut kepada pamannya Abu Thalib. Yang pamannya Abu Thalib waktu itu hidupnya pas-pasan punya anak banyak itu Abu Thalib. Ya. Sehingga perhatian Abu Thalib kepada Nabi Muhammad itu tidak maksimal karena anaknya banyak, laki-laki banyak anaknya. Sehingga Nabi seperti tidak ter apa ya, tidak sebagaimana kalau orang tua lengkap dan punya anak sendiri gitu ya. Ini anak pamannya punya anak banyak dan hidupnya pas-pasan. Maka ya Nabi kemudian ikut menggembala kambing, sampai ikut berdagang dan seterusnya. Tapi itu ada hikmah banyak sekali. Sehingga Nabi nyaris tidak pernah tersentuh dengan pendidikan. Tidak ada yang mendidik Nabi, mengajari Nabi membaca, mengajari Nabi menulis. Ya, diceritakan sejarah-sejarah itu tidak ada yang mengajarkan Nabi. Nabi keluar ketemu Abu Jahal, ketemu abu-abu yang begitu-begitu abu ya, yang juga senang-senang hidupnya. Pokoknya yang penting kuat ya memakan yang lemah. Itu begitu terus rusak akhlaknya. Tapi ternyata Nabi tumbuh sebagai anak yang bersih, anak yang jujur, ya, sebagai anak yang tidak terpapar oleh semua itu, tidak ikut-ikutan nyembah berhala, tidak ikut-ikutan nongkrong-nongkrong yang tidak jelas, mabuk-mabukan, tidak ikut gulat dan seterusnya, tidak seperti itu. Nabi tumbuh menjadi anak yang sangat dikagumi waktu itu, ya, kejujurannya, tutur katanya, akhlaknya itu mengagumkan. Kemudian sampai kepada beliau menjelang mendapatkan wahyu, itu semua orang-orang yang bertemu beliau itu tidak ada yang tidak mengatakan Nabi itu orang baik. Nabi itu orang yang jujur, Nabi itu dapat dipercaya. Ya, sampai kepercayaannya kepada Nabi itu melebihi kepercayaan kepada saudaranya. Kalau ada apa-apa dititipkan kepada Nabi. Ya, pergi-pergi jauh, barangnya dititipkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian menerima Al-Quran dan menyampaikan kepada umat dengan bahasa Al-Quran yang demikian indahnya. Ya, maka pertanyaannya adalah siapa yang mengajarkan Nabi? Maka Nabi eh, di skenario demikian adalah agar kemudian eh, tidak dikatakan bahwa Nabi bisa menyampaikan Al-Quran karena Nabi eh, pintar membaca, karena gurunya ini gurunya itu tidak ada gurunya Nabi, ya, dibersihkan dari itu semua, ya, karena memang dipersiapkan untuk membawa Al-Quran ini. Jadi ke sana ya. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Jadi gurunya Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendidik Nabi itu Allah langsung, tidak campur tangan manusia, tidak ada. Allah yang mendidik nabinya. Allah yang menjaga nabinya sampai demikian bersihnya itu. Katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Lillahi milik Allah al masyriku arah timur wal maghribu dan arah barat. Ini ungkapan bahwa semua arah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempunyai arah-arah itu. Jadi kalau Allah tentukan arahnya ke timur, ke barat, kemanapun, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mempunyai semua itu. Jadi menyembah ke arah timur itu bukan berarti menyembah sesuatu yang ada di timur. Ke arah barat itu bukan berarti menyembah sesuatu yang ada di barat, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan.
arah sholatnya, arah kiblatnya adalah kemanapun itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katakanlah demikian, wahai Nabi. Mereka mengatakan ini, mereka itu, katakan. Semua ini milik Allah, semua arah itu milik Allah. Jadi yang menentukan arah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mau apa? Kan begitu. Yahdi may yasha, Yahdi yang dia memberi petunjuk, ya Allah memberikan petunjuk man kepada siapa saja, yasha'u yang dia kehendaki, ya. Ila siratim mustaqim, ya diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini yang dia kehendaki. May yasha, siapa yang dia kehendaki yang dapat petunjuk. Yang dia tidak kehendaki tidak akan dapat petunjuk. Meskipun ya yang membawa petunjuk, sumber petunjuk itu ada di depan matanya. Siapa itu sumber petunjuk? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kurangnya apa Nabi Muhammad? Ya, dai terbaik itu Nabi Muhammad. Nah, kalau kemudian Nabi Muhammad tidak bisa menjadikan Abu Jahal, Abu Lahab itu masuk Islam, bahkan pamannya sendiri terkasih Abu Thalib yang sudah merawat dia dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai Abu Thalib mau meninggal, tidak mau masuk Islam, apakah Nabi itu gagal? Bukan dai yang baik, beliau gagal, ya, atau kurang cara berdakwah beliau? Tidak ada yang kurang dari sisi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang kurang. Tetapi hidayah itu adalah mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikehendaki Allah tidak akan dapat hidayah meskipun dia sangat dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang lebih dekat dari Nabi? Ya, atas pamannya Abu Lahab kepadanya. Ya. Abu Lahab itu pamannya Nabi, Pak D-nya Nabi karena Abu Lahab itu adalah kakak dari ayahnya Nabi, Sayyidina Abdullah. Jadi Pak D. Dan rumahnya berdampingan dengan rumahnya Nabi, tetangga dekat. Jadi secara hubungan dia adalah Pak D, ponakan kalau dari Abu Lahab, dan tetangga dekat, mepet rumahnya. Ya, ada dua itu, tetangga Pak D. Kemudian Abu Lahab itu menikahkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, dengan kedua anaknya Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi menikahkan dua anaknya sekaligus dengan dua anaknya Nabi, ini tidak ada yang seperti itu. Kalau menikahkan itu biasanya hanya satu, besan. Ya hubungan besan itu hanya satu. Ini sampai karena senangnya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad, itu sampai dua anaknya itu dinikahkan dengan dua anaknya Nabi. Dan waktu Nabi itu lahir, ditarik ketika Nabi waktu lahir itu, Abu Lahab saking senangnya punya ponakan Muhammad yang begitu gantengnya itu, sampai budak yang memberikan informasi kepadanya tentang kelahiran Nabi Muhammad itu dibebaskan oleh Abu Lahab. Jadi sangat dekat itu Abu Lahab. Tetangga, paman, Pak D, dan besan sekaligus. Tetapi Abu Lahab tidak berdaya dengan hidayah. Dan Nabi Muhammad juga tidak bisa memberikan dia hidayah. Bahkan Abu Lahab itu bukan hanya tidak menerima dakwahnya Nabi, tapi malah mencaci Nabi. Celaka engkau Muhammad, celaka engkau Muhammad. Itu tabat, ya, tabat laka ya Muhammad itu ya. Celaka engkau Muhammad itu. Maka kemudian turun surat Al-Lahab itu. Ini menjawab dari caci makiannya Abu Lahab. Jadi hidayah itu adalah mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sendiri juga tidak bisa memberikan menjadikan orang itu masuk Islam. Buktinya tadi itu Abu Lahab. Sedangkan kita yang bukan tetangga Nabi,
yang bukan tidak ada hubungan darah dengan Nabi, juga nggak tahu, jauh sekali ya hubungan darah dengan Nabi siapa kita dari sisi Nabi, dan juga bukan apa-apanya Nabi, jauh secara geografis, secara waktu jauh, secara nasab juga jauh. Tapi alhamdulillah kita beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini murni karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita beriman. Ya, kita kenapa mengimani Nabi Muhammad sedangkan kita tidak pernah melihat beliau? Ya, tidak pernah seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, tapi kita beriman. Jauh lebih baik daripada mereka yang dekat dengan Nabi. Ini adalah karena hidayah itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka itu suka mencela tadi itu, ngomelin, berkomentar seperti itu ya memang ya mereka tidak mendapatkan hidayah. Sedangkan para sahabat yang lain tidak ada komentar sama sekali terhadap perubahan arah kiblat itu. Baik sahabat yang dari Mekah maupun yang dari Madinah, sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor yang betul-betul beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, tidak ada komentar sama sekali. Sami'na wa ata'na. Berubah, ya ikut berubah gitu. Tidak ada kok berubah, lo kok bisa begitu ya. Kok bisa ini ya dikritisi dan segala macam. Tidak ada seperti itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika dan demikian pula ya. Ya, demikian pula tadi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ja'alnakum. Kami jadikan kalian, kalian umat Islam, ya, pada waktu itu ya sahabat-sahabat Nabi, ummatan, menjadi umat. Dan ini seterusnya kepada yang mengimani Nabi tentunya, ya, Islam sampai hari kiamat. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam ummatan menjadi umat wasato pertengahan. Pertengahan ini adalah dimaksud adalah adil, ya, menjadi umat yang pertengahan, yang adil, yang tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri, yang di tengah-tengah, yang seimbang. Jadi adil itu seimbang, ya. Tergantung mana sisi beratnya ya tidak harus tengah-tengah juga ya. Yang penting dia bisa seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri atau ya antar sisi itu dia seimbang. Jadi biasanya itu di tengah-tengah yang titik keseimbangan itu ada di tengah-tengah ya. Ya. Dengan di tengah-tengah maka akan bisa mengayomi semua. Kalau terlalu kanan dia akan terlalu jauh dari yang sebelah kiri. Kalau terlalu kiri dia akan terlalu jauh dari sebelah kanan. Ya, itu. Nah, ummatan wasaton ini, ya umat tengah-tengah ini, yang bisa adil ini, untuk apa? Litakunu agar kalian syuhada'a menjadi saksi ala nasi atas perbuatan manusia, ya, wa yakuna dan agar ar-rasulu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan menjadi saksi alaikum atas perbuatan kalian. Jadi umat yang tengah-tengah tadi itu nanti di yaumil akhir akan menjadi saksi. Saksinya bagaimana? Ini disebutkan dalam kitab Tafsir Sawi ya. Bahwa nantinya ya akan dikumpulkan itu umat-umat terdahulu. Mulai dari umatnya nabi-nabi terdahulu, nabi para utusan terdahulu dikumpulkan. Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan nabinya ya, kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak beriman kepadaku? Bukankah telah datang para nabi dan utusanku kepada kalian? Mereka menjawab, oh tidak ada ya, tidak ada ya Allah. Tidak ada itu datang kepada kami, yang memberi peringatan kepada kami. Ya, maka kemudian Allah ya hadirkan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ditanya, apakah kalian ya bisa bersaksi bahwa
aku telah mengutus utusan kepada mereka itu, maka umat Islam kita semuanya yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya mengatakan, "Naam, ya, kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau telah mengutus para utusan kepada mereka." Kemudian mereka umat-umat tadi itu protes, "Loh kok bisa kalian bersaksi? Padahal kalian datang jauh sebelum kami." Ya, umat-umat terdahulu itu. Kalian datang belakangan kok bisa menyaksikan bahwa kami tidak pernah datang, kami telah diberi peringatan oleh para utusan Allah. Kok bisa kalian bersaksi? Maka jawaban umat Islam adalah karena kami mendapatkan keterangan dari Nabi Muhammad SAW, keterangan dari Al-Quran, keterangan dari Nabi, dan kami yakin Nabi itu benar. Kami yakin Nabi itu benar. Sehingga apa informasi yang disampaikan oleh Nabi, apa yang ada di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah telah mengutus para utusan, yang mereka itu semuanya Muslim, ya, menyampaikan kepada umatnya. Kami yakin hal seperti itu. Jadi kami meyakini, kami bersaksi bahwa Allah telah mengutus para utusan kepada kalian, kepada umat kalian, ya, umat-umat terdahulu itu. Jadi kita akan menjadi saksi atas umat-umatnya terdahulu yang nantinya mengelak mereka itu. Mereka mengelak bahwa mereka menyatakan kami tidak pernah diberi peringatan oleh Nabi, oleh para utusan. Sedangkan umat Islam meyakini bahwa Allah telah mengutus para nabi dan utusannya. Itulah kenapa kemudian kita menjadi ummatan wasaton, umat yang adil. Nah, kemudian kenapa dikatakan umat yang adil, umat yang tengah-tengah? Maka Nabi Muhammad SAW dihadirkan, ya, sebagai saksi bahwa kita umatnya adalah ummatan wasaton, adalah umat yang bisa adil, yang bisa menjadi saksi kepada umat-umat yang lain. Jadi begitu ininya, rentetannya seperti itu. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha. Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan, kami tidak menetapkan al-qiblata, kiblat, yaitu Baitul Maqdis, allati kunta 'alaiha, yang dahulu kamu menghadap kepadanya, berkiblat kepadanya, illa lina'lama, kecuali agar kami mengetahui, man, siapa saja, yattabi'ur rasulah, yattabi'u, yang dia mengikuti ar-rasulah, rasul. Mimman, dari siapa, dan siapa atau dari siapa, yang qalibu, yang dia berbalik, ala akibai, ke belakang. Jadi hikmah, ya, dengan dialihkannya kiblat itu mulai dari ke Ka'bah, kemudian menjadi Baitul Maqdis saat awal hijrah, setelah 17 bulan balik lagi ke Ka'bah Mekah, itu seperti ini ya, seperti goncangan gitu ya, saringan gitu ya. Maka yang ragu-ragu imannya, yang pura-pura imannya, muncul dia. Wah, ini kesempatan untuk Mbak, untuk yang awalnya dulu takut-takutnya, awalnya tidak jelas, ragu-ragu, kemudian muncul dia. Oh, ya, muncul akhirnya. Sedangkan yang beriman, yang betul-betul percaya kepada Nabi, ya, maka tetap mengikuti Nabi. Tidak kemudian ikut-ikutan komentar tadi, ikut-ikutan mengolok-olok, menghantam begitu. Jadi itu adalah bagian dari supaya nampak, oh ini loh yang tadi itu hanya ikut-ikutan, ya, ragu-ragu, setengah-setengah, karena takut saja supaya tidak tampak, supaya tampak Muslim, ya, orang-orang munafik akhirnya muncul itu. Ya tadi itu. Kalau orang kafir mah jelas dia selalu memusuhi. Ini ada orang yang ketika Rasul sampai di Madinah, ya, kemudian diayomi oleh para sahabat Ansor, itu orang-orang munafik-munafik itu ikut-ikutan dia. Ikut-ikutan nimbrung, ya, ikut-ikutan dia. Sampai menunggu kesempatan, kalau ada kesempatan dia muncul, dia akan menghantam. Salah satunya ketika perubahan kiblat itu muncul dia. Wah, ini bingung Muhammad ini, gitu, ya. Dia nggak jelas gitu kan. Kok bolak-balik mencela-mencela, ya, komentar-komentar seperti itulah. Itu orang-orang yang
kembali ke belakang. Artinya ada mereka kembali kepada kekafiran. Wa in kanat dan sungguh wa in ini adalah taukid inna yang di mukhaffaf ya, bukan sakilah. Nun taukid sakilah itu nunnya tasydid ini disukun. Wa in dan sesungguhnya kanat perpindahan kiblat itu lakabirotan sungguh sangat berat. Ya, kok dipindah ini berat sekali itu apalagi orang-orang Yahudi yang suka menghadap Baitul Maqdis tadi itu. Sudah diayomi oleh Nabi dan sahabat menghadap ke Baitul Maqdis sama-sama Baitul Maqdis, tetap juga orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi. Ya, tetap juga seperti itu. Akhirnya dibalikkan sudah udah kalau gitu. Balik lagi ke kiblat ke Mekah gitu. Nah, itu kalau mereka yang awalnya mau ikut-ikutan akhirnya tambah berat, tambah berat. Illa 'alal ladzina hadallah kecuali bagi orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk kepadanya. Kalau yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka dia tidak ada rasa apapun, tidak rasa berat apapun. Apa yang ada datang dari Nabi selalu percaya dan sami'na wa ata'na tanpa sedikit pun keberatan. Ya kan mereka yang tadi itu setengah-setengah, ikut-ikutan dan seterusnya ya, yang pura-pura itu berat sekali kok berubah lagi itu ya. Tidak logik mungkin seperti itu ya, ungkapannya seperti itu. Ya karena tidak paham saja. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum wa ma kana Allahu dan Allah tidak akan liyudhi'a imanakum menyia-nyiakan iman kalian. Nah, ini kemudian ada juga ya provokasi dari orang Yahudi. Tuh, berubah kiblat tuh. Berarti sebelum berubah itu ya ketika kalian menghadap Baitul Maqdis dan sudah mati, maka yang mati sebelum perpindahan arah kiblat itu matinya sesat. Nah, gitu kan? Jadi tidak benar, sesat, disesat-sesatkan orang yang sudah meninggal saat sebelum perubahan arah ke Mekah, ke Ka'bah. Dikatakan seperti itu, seolah-olah sia-sia imannya, ya. Karena salah tadi Muhammad itu, salah menghadap itu ya. Ketika salah berarti dalam kesesatan saat itu. Awalnya kiblat ke Mekah, balik ke Baitul Maqdis, balik ke Mekah, berarti saat dia sebelum balik ke Mekah itu ada kesalahan. Maka orang-orang yang mati, yang meninggal sebelum eh, beralih ke Mekah, berarti sholatnya salah, gitu ya. Logika-logika seperti itu yang mereka mainkan, ya, yang mereka buat-buat sendiri. Yang tujuan tak lain adalah untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang sudah menghadap Baitul Maqdis, ya tetap benar, tetap diterima, tetap dibalas ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika menghadap Baitul apa? Ke Mekah. Tidak ada. Yang kemudian salah itu tidak ada. 17 bulan kok salah itu. Tidak ada. Tetap diberikan pahala karena apa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu kesalahan disengaja. Dan innallaha sungguhnya Allah bin nasi kepada manusia laroufun. Benar-benar maha pengasih. Rohimun dan juga lagi maha penyayang. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kok menyia-nyiakan iman seseorang yang tadi saat sebelum balik ke kiblat, ke Mekah, ke Ka'bah. Tidak, karena Allah sangat penyayang kepada hambanya. Tidak akan disia-siakan amal sedikit pun hambanya itu. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahkan amal sebiji zarah pun, ya. Kalau itu dikatakan dulu adalah biji sawi, yang kemudian sekarang ditafsir para ulama adalah eh, butiran-butiran yang ketika ada pancaran sinar di balik lubang, ya, di balik lubang itu di dalam gedung misalkan, ya, ada lubang kecil saat siang itu, kemudian masuk sinar di lubang itu, ada yang berterbangan di situ, itu adalah zarah. Yang berterbangan itu kan sangat ringan sekali itu zarah. Yang kalau kemudian terang benderang tidak nampak. Kalau lampunya di tengah nggak nampak di ruangan itu. Tapi kalau hanya satu satu lubang
udah disorot, nah itu nampak itu yang berterbangan itu. Itu dzarrah. Amal seringan itu saja itu Allah balas. Allah perhitungkan amal sekecil itu, apalagi sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua jelas. Ya. Dan Allah itu disebutkan di sini sungguh maha, benar-benar maha pengasih. Rauf itu maha pengasih. Ya, maha pengasih. Rohim maha penyayang. Rauf itu lebih dahsyat daripada Rohim. Ya, tetapi di sini didahulukan Rauf daripada Rohim. Ya ini untuk apa? Untuk supaya indah. Di sini wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Jadi keindahan bahasa. Tapi kalau dibalik misalkan ini sama-sama sifatnya Allah, la rahimun rauf itu maka tidak jadi tidak indah. Innallaha bin nasi la rahimur rauf. Jadi tidak indah karena di sini liudhi'a imanakum. Jadi itu ada keindahan sastra di balik susunan apa ini kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an. Dan kasih sayangnya Allah itu diibaratkan ada 100 bagian. Satu bagian kasih sayang itu dibagi seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia, dari mulai diciptakannya makhluk itu sampai kiamat nanti itu satu dibagi semuanya itu. Manusia, hewan, semua dibagi. Satu dari 100. Sehingga ibu sayang kepada anaknya, suami sayang kepada istrinya, ayah sayang kepada anaknya, dan seterusnya. Sampai hewan-hewan itu sayang kepada anaknya. Kuda itu sampai ngangkat-ngangkat kakinya karena anaknya kecil di bawah. Sampai diangkat-angkat kakinya karena takut kalau nimpain anaknya. Itu kenapa? Ada rasa sayang kepada anaknya. Itu satu. Sehingga dunia seperti ini. Ya. 99 hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bandingannya sedemikian. 99 itu hanya milik Allah, satu tadi dibagi seluruh makhluk. Maka maha besar, maha maha rahmat, maha penyayang, maha pengasih. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian Al-Qur'an perkata kita untuk sore hari ini. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang saleh dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la bihamdika ilaha illa anta asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa Wal afu atubu minkum. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.